seluruh saudara kami yang terkasih menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mendengar seluruh rangkaian acara ibadah hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka semua sebagaimana Engkau memberkati kami tempat ini Bapa. Engkau memberkati juga saudara kami yang dalam perjalanan ke tempat ini, sertai mereka dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah Engkau memberkati juga dimanapun umat-Mu berkumpul. Biarlah nama Yahweh yang dimuliakan dan ditinggikan, sebab hanya Engkau yang layak menerima setiap kemuliaan dan hormat dan pujian. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami menjadi dalam satu nama Yahweh Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yesus Masiah. Mari kita semua umat pilihan Yahweh. Bagi
Kami siapkan hati menikmati firman-Mu melalui perkataan manusia yang sangat terbatas. Roh Kudus, yaitu Roh Bapa dan Roh Putra, mengurapi kami semuanya, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu adalah anugerah yang ajaib bagi kami. Kami serahkan waktu yang ada, awal hingga akhir, di dalam kuasa darah anak domba Elohim. Berkat-Mu bagi kami semua, juga bagi semua siapapun yang turut bersama kami menikmati khotbah pada pagi hari ini. Khususnya Jemaat Blessing Church dan para subscriber Hermon Hill Channel. Terima kasih. Tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu pun yang baik, sampai Yahweh Yeshua Mashiach datang menjemput kami. Puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Rende benaventuranza abundante sempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua Mashiach, berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Pagi ini ada pertanyaannya. Kalau saudara-saudara di sini nggak ada yang tanya ini, yang tanya dari luar. Apakah orang Kristen ya atau Katolik masih boleh berdoa kepada almarhum orang tua, memberi sesajen makanan, buah-buahan, uang kertas, tiruan dibakar, itu bukan dengan menggunakan apa ini? Sipek. Apa itu sipek? Oh. Apa akibatnya jika hal tersebut di atas tetap dilakukan? Berdoa kepada almarhum. Berdoa itu hanya kepada Elohim. Enggak boleh kepada yang lain. Amin. Kalau berdoa kepada, itu ya kepada Elohim. Enggak boleh kepada siapapun, enggak boleh. Hanya kepada Elohim, ya. Itu jawabannya. Kalau itu dilakukan, ya toh, apa akibatnya jika hal itu dilakukan? Berdoa kepada manusia, baik manusia yang hidup maupun yang sudah mati. Akibatnya ya tidak ada apa-apanya. Saudara, kalau berdoa kepada manusia akibatnya apa? Ya tidak ada apa-apanya. Memangnya manusia bisa apa? Kalau berdoa kepada manusia yang masih hidup, itu namanya minta, ya toh? Iya toh. Aku enggak punya uang, aku minta uang, nah, itu berdoa. Saya kan pernah ngajarkan bahwa doa itu ya kata-kata, betul? Ya doa itu kata-kata. Semua kata-kata kita itu adalah doa. Jadi
hanya dalam keagamaan ya. Jadi istilah kata doa ya itu keagamaan, itu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, kan begitu. Tetapi ketika kita berdoa kepada Sang Pencipta, itu kan juga ngomong, betul enggak? Pakai mulut toh? Apa bedanya? Ngomong kepada Elohim dengan ngomong kepada manusia, sama-sama ngomongnya. Apa bedanya seorang anak memohon-mohon kepada orang tuanya dengan seorang manusia mohon-mohon kepada Elohim? Bedanya apa? Bedanya hanya kepada subjek yang disetuju, ya toh? Yang satu kepada Elohim, yang satu kepada orang tua. Tapi kata-katanya kan sama. Kita bilang sama Bapak sama Yim, Bapak sama Yim, beri aku makan hari ini secukupnya. Kan gitu toh doanya. Lah kalau anak lapar, Papa aku belum makan, aku minta makan. Loh bedanya apa? Sama toh? Sama. Hanya satunya kepada yang bisa dilihat yaitu manusia, yang satunya kepada Elohim yang gak bisa dilihat. Cuma itu aja. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang Kristen masih boleh bakar uang kertas, tiruan dibakar? Loh, masalah boleh enggak boleh itu saudara. Nah ini repot. Kalau sudah boleh atau tidak, ya tergantung sudut pandangnya, lalu tergantung latar belakangnya, tergantung pemahamannya. Sebetulnya pertanyaannya itu bukan boleh atau tidak boleh, berguna atau tidak. Loh saudara mau bakar uang kertas kepada engkongmu yang sudah mati, ya sakaremu. Kamu suka melakukan itu, ya enggak masalah. Masalahnya ngapain? Memang engkongmu lalu bilang, Cuk, kamsya ya uang kertasnya yang kamu bakar itu. Pinter aku bakar, aku gak iso belonjo nang kene. Wis kobong kabeh ya. Saya waktu masih kecil, ya, nenek saya itu kan Konghucu ya. Jadi saya itu yang bikin uang kertas itu. Ya, dibikin bentuknya itu kayak emas zaman itu loh, kalau film kungfu itu loh. Emasnya bentuknya kayak perahu itu, ya. Ya itu saya ahli bikin itu. Tapi kalau sekarang ya lupa yang bikinnya ya apa caranya. Dulu pinter saya bikin itu. Nenek saya kan bilang kalau manggil saya itu nang, itu cucu laki yang disayang itu nang, bikin yang banyak supaya engkongmu seneng ya. Oh iya mak, bikin aja saudara. Nanti ayo dibakar nang, tak bakar. Aku seneng bakari loh. Rasanya kok seru. Bakar disuruh. Biasanya anak kecil kalau mainan api kan dimarahi. Lah ini disuruh mainan api, lo seneng aku. Lah kalau saya tetap melakukan itu sampai hari ini, saya bikin uang kertas. Ayah saya sudah tidak ada, ya toh. Adik saya sudah berangkat duluan. Sak norek di alam baka sana, gak iso jajan lah. Kulinerannya akeh nang kono. Tak bakarno duit. Nurut saudara ya. Boleh enggak? Loh. Kenapa boleh enggak boleh lo karepku lo. Kenapa tuh orang itu kok kepo, ngelarang ini ngelarang itu. Lu haknya dia loh. Lo kalau enggak boleh ya biar Elohim yang marahi dia. Betul enggak? Masalahnya bukan boleh enggak boleh, berguna atau tidak. Menurut saudara berguna enggak bakar uang-uangan itu untuk belanja di sana? Kok uang-uangan? Uang tenanan bokekno lho kan gunane to. Memang di sana butuh uang dibakar. Ya, jadi repot ya saudara. Agama itu membuat manusia itu saling menghakimi. Kalau saya itu enggak pernah bingung sama gitu. Bakar uang, bakar-bakaran ngentekno duit. Kamu percaya engkongmu bisa belanja di sana? Ya sakarepmu. Kalau saya ya enggak percaya engkong saya belanja. Belanja apa di sana? Ya,
Di dalam kitab suci itu alam barzah itu, alam penantian. Setiap roh makhluk hidup, yaitu manusia khususnya yang sudah meninggal, itu kan dikumpulkan di sana, menantikan saat penghakiman. Dan apa yang dilakukan mereka di sana, salah satu contohnya adalah mereka berdoa. Mereka itu yang berdoa untuk yang hidup itu. Coba, itu orang kaya dengan Lazarus itu loh. Orang kaya itu berdoa enggak? Berdoa kepada Bapak Abraham tolong. Itu kan doa dia. Dia minta, aku masih punya 5 saudara yang masih hidup. Tolong supaya mereka enggak masuk di sini seperti aku. Loh. Jadi yang mati itu berdoa untuk yang hidup. Bukan kepada yang hidup. Kata untuk dan kepada harus dibedakan. Jadi kalau orang itu berdoa, sebetulnya itu pertanyaannya mungkin gini, boleh enggak berdoa untuk? Nah, bukan kepada. Untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya, untuk. Jadi bukan kepada. Boleh enggak berdoa kepada orang yang sudah meninggal? Enggak boleh. Kalau kepada. Kalau untuk? Kalau untuk? Saudara boleh enggak berdoa untuk yang sudah meninggal? Saya pernah katakan bahwa di dalam Yeshua Hamasiah enggak ada orang meninggal. Orang mati itu enggak ada. Saudara nanti baca kitab Daniel ya. Di dalam kitab Daniel itu ketika Daniel menghitung tahun 70 tahun ya. Orang Israel itu dibuang di Babylon. Dan Daniel memang ada di Babylon. Di situ Daniel itu menurut kitab para nabi yang lain, dia tahu bahwa sudah waktunya bangsa Yahudi itu dimerdekakan. Nah, di situ dia berpuasa, dia berdoa. Saudara nanti baca di rumah doanya Daniel. Daniel berdoa apa? Ampunilah dosa nenek moyang kami yang sudah meninggal. Semua nenek moyang kami yang dulu-dulu dosa mereka, ampunilah mereka. Itu doanya Daniel. Nah, saudara, orang Katolik itu berdasarkan ayat-ayat seperti itu. Mereka berkata doa untuk orang yang sudah meninggal. Itu enggak apa-apa. Dan saya bilang juga enggak apa-apa. Saya berdoa untuk orang yang meninggal. Kalau ada jemaat yang meninggal, saya tumpang tangan, saya berdoa untuk dia. Supaya rohnya sekarang ada di tanganmu, supaya perjalanannya di dimensi ruang waktu yang tidak seperti di bumi sekarang ini, semuanya lancar-lancar. Kan enggak apa-apa toh. Kalau ada saudara di sini meninggal, mau tak doano apa tak klemprakno ayo. Milih. Mau didoakan atau didiamkan? Kalau ada jemaat mesti saya datang, saya tumpang tangan, saya bilang ampuni semua dosa kesalahannya selagi dia hidup. Yang mungkin belum bisa diselesaikan ketika dia meninggal. Ada orang meninggal mendadak. Belum sempat dia berdamai dengan orang yang dia benci mungkin. Dan di situ itu saya minta supaya Elohim oleh anugerahnya mengampuni dia. Masa enggak boleh? Masa ada di kitab suci? Enggak boleh mendoakan orang yang sudah mati. Ada gitu enggak? Enggak ada. Lah kenapa orang Protestan, orang Pentakosta bilang tidak boleh berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Mana ada ayatnya kalau enggak boleh? Nah, lalu ada yang bilang, loh ya boleh-boleh saja, tapi tidak ada gunanya. Kok tahu dia kalau tidak ada gunanya? Nah, nanti ya, kalau ada orang sudah mati, lalu bangkit lagi. Nah, tanya sama dia, kamu itu waktu mati didoakan, kroso enggak? Tahu enggak? Ada akibatnya enggak? Nah, nanti dengar aja ceritanya dia. Ada enggak orang yang mati lalu bangun lagi, lalu dia cerita, percuma kamu doakan aku itu, enggak ada gunanya. Ada enggak? Belum ada. Ya, enggak ada orang yang seperti itu, ya.
Nah, jadi saudara, kalau boleh atau tidak berdoa kepada, itu enggak boleh. Berdoa itu hanya kepada Elohim. Boleh enggak minta-minta sesuatu kepada engkong yang sudah meninggal? Itu katanya ada pendeta bilang, ada seorang anak mau ujian, Kong, aku mau ujian matematika, tolong ya Kong supaya ujianku dapat 100. Engkongnya di alam barzah bilang, aku matematika aja kakak ngerti, kok minta tolong aku, ngarang aja. Lihat. Kalau sama orang mati itu jangan minta. Jadi berdoa kepada orang yang sudah mati, ya nggak boleh lah. Berdoa kepada orang hidup aja nggak boleh, betul nggak? Kalau kepada manusia itu istilahnya bukan berdoa, tapi berkomunikasi, lalu minta, kan gitu. Kalau minta tolong kepada manusia kan boleh. Kalau minta tolong kepada Elohim, orang bilang itu berdoa. Nah kalau minta tolong kepada sesama kita, itu berdoa atau bukan? Kalau semuanya dihubungkan dengan Elohim, ya itu doa. Tapi istilah yang lebih spesifik, ya, kalau kepada manusia itu bukan berdoa, itu hanya berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi, berhubungan, kan gitu. Boleh enggak berhubungan dengan arwah orang yang sudah mati? Menurut firman, boleh enggak? Enggak boleh, itu okultisme. Papa sudah meninggal, ayah saya. Loh, saya waktu ke makam ayah saya tahun 2000 berapa itu ya? 2020 berapa ya? 22 apa 23? 22. Saya ke pemakamannya, saya kan enggak ikut memakamkan, saya enggak ada di sana. Ya, saya berdoa itu di pemakaman saya. Terima kasih Bapak, engkau sudah menempatkan papi di sisimu. Kalau ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, ampuni. Juga kesalahan saya terhadap papi saya, engkau Bapak mendamaikan antara saya dengan ayah saya. Loh, saya ngomong gitu. Saya enggak ngomong pada ayah saya yang sudah meninggal, Pi ampuni aku ya, enggak lah. Wong berhubungan dengan arwah enggak boleh kok. Tapi kalau saya berhubungan dengan Elohim, saya berdoa kepada Elohim agar hubungan saya dengan ayah saya itu boleh menjadi baik. Itu kan enggak apa-apa. Dia kan maha kuasa. Ayah saya tidak lagi di bumi seperti saya. Tapi di dalam Yesus Masih kita tuh hidup, enggak ada yang mati. Saya berdamai kesalahan saya terhadap papi saya, Bapak ampuni saya. Sampaikan ke ayah saya, supaya ayah saya mengampuni saya. Saya ngomong gitu. Kenapa tidak? Bagi saya ayah saya tidak meninggal. Karena Elohim kita adalah Elohimnya orang hidup. Saudara, dia bukan Elohimnya orang mati. Ya, kalau masalah seperti ini, ya pendeta-pendeta yang lain pasti tidak sama dengan apa yang saya katakan sekarang. Orang Protestan khususnya Pentakosta karismatik itu merasa sok tahu. Berdoa untuk orang mati itu enggak ada gunanya. Loh, sok tahu dia. Keminter dia. Kok tahu dia kalau enggak ada gunanya? Apa dia pernah ke dunia orang mati, lalu dia mendengar doa orang hidup untuk orang yang mati, lalu ternyata Elohim menolak semua doanya, enggak ada gunanya. Apa pernah dia gitu? Kagak. Itu hanya diajarkan di sekolah-sekolah teologi. Enggak ada gunanya berdoa untuk orang mati. Bahkan tidak boleh berdoa untuk orang mati. Loh, aku ape berdoa untuk orang hidup, orang yang sudah mati. Loh, sakarepku loh aku ape doa. Mendoakan orang kan bagus, Loh iya. Selalu berdoa. Mengapa? Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam Yesus Masih itu kan enggak ada yang sempurna waktu mati. Nah, mereka itu di sana, di Firdaus, mereka itu disempurnakan.
Mereka dibentuk, dipulihkan terus menerus. Nah kalau saya berdoa kepada Elohim, Bapa tolong di dalam Yeshua Masiah, supaya pemulihan mereka berjalan dengan baik. Supaya mereka terus, itu kan saya hanya menyetujui apa yang Elohim lakukan untuk mereka. Betul nggak? Sejalan dengan Elohim yang menyempurnakan mereka. Dan saya berdoa, Elohim, biarlah proses penyempurnaan yang kau lakukan bagi mereka berjalan dengan baik. Apa enggak boleh saya ngomong gitu? Sakarepku aku pengen ngomong kayak ngono. Lalu saya mau setuju dengan dia, saya sejalan dengan Elohim saya punya pandangan yang sama, dan saya mengaminkan apa yang dia lakukan kepada roh-roh orang yang sudah meninggal. Dan saya buktikan dukungan saya itu dengan saya berdoa kepada Elohim agar semua prosesnya berjalan dengan baik. Lah kan enggak apa-apa tuh. Masa gara-gara itu saya berdosa? Berdosa itu kalau tidak berpihak kepada Elohim. Kalau berpihak kepada nah itu baru dosa namanya. Ya, sudah seperti itu ada. Jadi kalau membakar kertas itu bukan orang Kristen. Kalau bakar kertas itu orang Konghucu ya. Dan sebagai orang yang Kristen ya, kebiasaan orang yang agamanya lain ya ditinggalkan. Itu tidak sesuai dengan apa yang kita percayai ya. Tapi orang itu kalau mau dilarang itu ya kadang-kadang ya nekat saudara, keras kepala. Ada suatu cerita seperti ini. Ada sebuah keluarga Konghucu. Nah, keluarga Konghucu itu biasa, ada meja, lalu ada tempat abu yang untuk meletakkan Yosua atau dupa, lalu ada foto nenek moyang mereka. Ya, lalu mereka secara rutin, entah setahun sekali, entah setahun 2 kali, selalu meletakkan dupa Yosua, bahkan memberi buah-buah. Ya seperti yang saya lakukan waktu saya kecil. Lalu kita ambil Yosua itu saudara seperti batang lidi, kayak kembang api loh persis saudara. Lalu dia dibakar, tapi enggak keluar kayak kembang api gitu. Dia cuma berasap kayak obat nyamuk bakar loh. Ya baunya harum itu namanya Yosua. Saya sendiri heran kok namanya Yosua. Yosua itu Yehosua. Yahweh itu juru selamat. Ya, enggak tahu saya kok namanya Yosua. Ya, lalu ya saya gitu ambil, lalu saya gini. Ya gak ngomong apa-apa aku saudara. Gak ngomong apa-apa, saya gak ngerti masih kecil gitu. Lah ada orang itu yang terus melakukan itu sebagai suatu tradisi. Lalu ketika dia percaya Yeshua Masiah, pendetanya melarang untuk dihancurkan semuanya itu. Katanya itu berhala. Tapi ada yang nurut. Tapi ada yang gak mau. Akhirnya enggak jadi masuk gereja. Bagaimana menurut saudara? Coba ditanya sama orang yang megang Yosua itu. Orang yang meletakkan foto nenek moyangnya itu. Apa sih tujuanmu itu? Kamu itu seperti itu. Apa tujuanmu kamu itu menghormati dia, ngambil Yosua lalu mantuk-mantuk di depannya itu apa? Itu kan mereka sudah mati semua. Apa maksudmu? Ternyata saudara, ya ternyata mereka itu bukan menyembah nenek moyangnya. Ya itu saya ada bukunya itu ya tentang ajaran Konghucu ketika dia menerangkan bagaimana orang Tiongkok ya, orang Tionghoa, Cina itu mengekspresikan hormat bakti mereka kepada orang tua itu tidak berhenti hanya karena orang tuanya itu sudah meninggal. Itu alasannya. Mereka bilang, siapa bilang nyembah? Tidak. Itu hanya ekspresi dari rasa cinta hormat kami kepada nenek moyang kami. Apakah orang yang sudah mati enggak lagi dikasihi? Enggak lagi dihormati? Apa ya?
Kalau kamu punya orang tua sudah meninggal, kalau orang tuamu dihina-hina, kamu diam saja. Coba saudara menghina Opa Ben, tak kedak kon. Meskipun dia mati, terus saya tidak membela. Lalu saya berhenti mengasihi. Saudara tahu kasih itu kekal. Apakah kasih itu bisa putus hanya karena seseorang itu mati? Bahkan alam maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Al-Masih. Dan kasih itulah yang menyatukan kita. Artinya kasih kepada sesama itu juga enggak bisa putus hanya karena kematian. Jadi orang-orang Konghucu itu kalau dia menghormati, mengasihi, tetap mencintai nenek moyangnya yang meninggal, itu kan bagus. Bagus kan? Daripada orang-orang yang peradabannya, kamu ya kenapa hidupmu tidak karuan? Ayahmu dulu itu bilang tidak boleh loh seperti ini. Sudah tidak usah ngelibatkan ayahku, wis mati jadi badang ngomong noy. Saudara senang yang mana? Yang pertama atau yang kedua ini? Coba berpikir itu dengan bijaksana. Ada banyak anak-anak itu yang setelah kehilangan orang tuanya nggak pusing dengan orang tuanya. Orang Cina itu memiliki kebudayaan yang boleh dikatakan tertua di dunia. Kebudayaan itulah yang membuat mereka itu menjadi bangsa yang besar seperti saat ini. Konghucu itu menekankan luar biasa betapa seorang yang mulia itu tahu menghormati dan menghargai orang tua dan nenek moyang mereka sampai kapanpun selagi mereka hidup. Dan itu diekspresikan dengan yaitu tadi, saudara, foto-fotonya diletakkan. Lalu mereka memberikan hidangan, sesajen. Mereka sendiri tidak yakin kok. Mereka tidak yakin kalau buah ini dimakan. Nyatanya mereka kok yang makan. Setelah itu saya disuruh nyiapkan sesajen itu. Lalu saya kan waktu kecil kan miskin. Selalu lapar saya itu ya. Jadi saya lihat itu nggak tahan. Loh lah ya apa, ada kue kura-kura gitu. Ada bakpao, ada telur. Telurnya itu diwarnai kesumba merah ya. Disumbo merah, orang Jawa disumbo. Ya itu dicelup warna merah. Loh saya lihat gitu yang ngiler lah saudara. Mau ambil langsung. Mak saya bilang, "Nang, belum nang, engkongmu belum makan." Tunggu ya, tunggu nanti 1 jam lagi. Oh gitu tamat. Saya manggil nenek saya itu mak. Oh gitu mak, ya tak tunggu lah. Lah lumayan, saya itu lumayan. Meskipun nakal tapi saya itu taat. Ya buktinya nurut saya. Ya wes, enggak tuh diam-diam tak ambil, enggak lah. Saya menghormati. Oh iya untuk engkong. Padahal engkong itu aku ya gak ero saudara. Mek fotone tok. Saya enggak pernah kenal sama dia. Oh dia sudah mati sebelum saya ada. Loh saudara, akhirnya ya yang makan yang hidup loh. Seperti orang Israel itu menyembelih lembu-lembu semua persembahannya, makan siapa? Imam-imam. Memang Elohim makan itu semuanya. Yahweh bilang, apakah ku makan? Apakah ku minum darah lembu jantan? Apakah ku makan daging lembu jantan? Itu bukankah kamu semua yang makan? Elohim aja dipersembahkan apapun kepada dia dan itu menurut aturannya. Dia bilang dia gak makan apa-apa. Apakah manusia yang sudah mati masuk makan persembahan saudara? Ya enggak makan. Itu hanya ekspresi dari mereka. Misalkan gini, sesajen. Boleh enggak orang Kristen membawa sesajen di bawah pohon besar? Ada pohon, orang bilang angker itu pohon itu. Umurnya sudah 1000 tahun. Waduh, pohonnya gede. Kalau kamu lewat sana, hati-hati loh ya, cok macam-macam. Kamu harus bilang permisi. Bila perlu kamu letakkan
nasi kuning dalam bentuk tumpeng, ya. Kamu letakkan di sana sebagai tanda silaturahmi. Pertanyaannya, boleh enggak orang Kristen seperti itu? Ada orang yang bilang kalau meletakkan sesajen di pohon berarti nyembah berhala. Apa iya? Ternyata ketika orang-orang kejawen, itu orang kejawen itu kebatinan ya. Itu yang paling seneng itu, meletakkan sesajen-sesajen itu. Orang Hindu juga. Jadi kita itu harus tanya sama mereka, kita nggak boleh menghakimi. Kamu nyembah berhala, pohon kok buk sembah. Ditanya, lu kenapa sih kamu meletakkan sesajen di sana? Kamu nyembah pohon ya? Gila apa, pohon kok disembah? Mereka itu bilang gitu. Siapa yang nyembah pohon? Lah itu, kamu letakkan sesajen di pohon. Saya yakin pohon itu juga makhluk hidup, mereka bilang gitu. Dan saya yakin pohon itu bukan sekedar pohon. Saya yakin pohon itu jadi rumahnya makhluk-makhluk entitas yang lain yang tidak kasat mata. Yang sudah ada di sini ribuan tahun sebelum kami ada di sini. Jadi manusia-manusia ini saudara kan sering itu nyari tempat yang kosong lalu mereka bedah desa saudara. Jadi buat desa ya menebangi pohon-pohon. Lah sebelum mereka melakukan itu mereka itu izin dulu sama entitas-entitas yang ada di sana. Dan itu diwakili dengan pohon-pohon gede itu tadi. Mereka bilang begitu. Kami ini tahu diri, usia kami masih 40 tahun. Pohon ini sudah ribuan tahun. Dan kami percaya bahwa ada makhluk-makhluk yang lain di sini. Ini hanya tanda bahwa kami minta izin silaturahmi. Kami tidak ingin mengganggu mereka. Tapi kami ini butuh tempat tinggal. Kami mau menebang pohon. Jangan mengganggu kami. Loh alasannya cuma itu kok. Kalau alasannya itu, saudara mau bilang, enggak boleh. Terus, bagaimana? Maaf ya, kalau anak yang laki-laki, kalau keluar kota atau perjalanan jauh, lalu mau buang air kecil, kebelet, enggak ada toilet umum. Biasanya kalau orang laki kan gampang, keluar, mau di hutan dan sebagainya. Lalu ada, biasanya kan mesti sembunyi di balik pohon tuh. Loh iya toh, demi kesopanan toh. Lah nang pohon niku ana anake gendruwo lagi mainan, mbok kencingi itu siapa? Taurat itu mengajar kita mau buang air kecil, buang air besar itu bukan di balik pohon, saudara. Itu di pasir, dibuat digali lalu ditutup, betul nggak? Belajar dari kucing kalau enggak ngerti. Nah, ketika saudara melakukan sesuatu yang nyeleneh, lu buang air kecil atau buang air besar di balik pohon, ini nyeleneh sih. Betul enggak? Maka ya kalau ada tindakan yang nyeleneh ya enggak apa-apa. Saudara saya enaknya sendiri, saya aja enggak berani seperti itu. Kalau saya pas seperti itu, ya mau buang air kecil di balik pohon, saya bilang, dalam nama Yahweh Yesus Masih. Kalau ada siapapun di sini, Yahweh lindungi saya. Tapi saya tidak minta izin ya. Karena menurut firman yang saya yakini, semua tempat yang kau injak itu dalam otoritasmu. Kan gitu. Kan gitu. Ketika Yahweh berkata pada Yosua, semua tempat yang kau injak itu menjadi milikmu. Menjadi milikmu di sini itu bukan berarti lalu itu jadi miliknya orang Israel. Oh ya tidak. Orang Israel itu berjalan di daerah orang Amori, orang Amalek, tapi itu enggak jadi milik mereka. Yang jadi milik mereka hanya tanah Kanaan, saudara. Artinya, dimanapun kita berada, karena bumi ini adalah pijakan kaki Elohim, maka kita itu punya otoritas di sana. Nah, sebagai yang punya otoritas, kita enggak perlu memohon-mohon, minta izin kepada entitas yang enggak kelihatan, apalagi kita enggak tahu dia ada atau tidak. Ya toh? Ya saya hanya berkata, kalau ada di sini dalam darah anak domba Elohim, semuanya pergi. Karena semua yang saya injak itu dalam kuasa saya. Saya ngomong, saya bukan sembarangan.
Itu perlu berdoa, saudara. Sebab kalau tidak, kamu bisa ketempelan itu. Banyak tuh orang kerasukan. Iya. Nah, jadi itu bagian dari apa? Bagian dari kesopanan kita. Bagian dari peradaban. Kita ini manusia yang beradab. Baik kepada yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan firman juga mengajarkan bahwa ada makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat. Pernah lihat setan enggak? Si Satan itu. Orang bilang Lucifer. Pernah lihat enggak? Percaya dia ada? Loh lah iya. Banyak toh yang enggak kelihatan tapi ada. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati ya, jangan sembarangan. Lempar-lempar sampah sak karepe kena endase anake tuyul. Ngamuk diuber kon. Ya, saya ngomong gini ini ya gurauan tapi ya boleh dianggap serius ya. Artinya kita itu hidup itu harus tahu tata krama. Boleh sampah kamu lempar di rumahnya orang? Nah, kalau di tempat kosong sepi boleh ngelempar sampah? Dalam nama Yesus, das. Tapi ini gak dalam nama Yesus. Lah iku nek omahe kuntilanak ya apa? Gak terima saudara. Tidak boleh sembarangan toh segala sesuatu itu. Menurut firman manusia ini diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Tidak dikatakan jin-jin itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Beda saudara. Kita ini diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Kita ini seperti Yeshua HaMashiach. Kita ini seperti Sang Putra dalam kekekalannya. Jadi saudara, manusia itu satu-satunya makhluk hidup yang menyerupai Elohim. Itu. Jadi kita itu punya keistimewaan. Tapi punya keistimewaan bukan berarti saudara arogan. Bisa ngerti? Itu maksud saya ya. Jadi orang itu mau melakukan apapun, yang penting alasannya apa? Alasannya itu apa? Kalau alasannya ya sudah. Orang-orang Katolik itu meletakkan lilin di patung Bunda Maria. Ya tuh, ada lilin di sana diletakkan. Wah, nyembah berhala. Lo tanya sama orang Katoliknya, kamu letakkan lilin di sana itu ngapain? Lah kalau ngeletakkan lilin itu berarti nyembah yang ada di sana. Lah berarti orang Gemim ini kabeh nyembah berhala, saudara. Karena di kuburannya kalau mau Natalan itu ono liline kabeh. Betul enggak? Betul enggak? Itu loh kuburan keluarga Lintong itu. Sini loh, cuma sini tetangga itu. Tetangga yang paling enggak pernah ribut dan kepo. Itu tetangga teladan, saudara. Enggak pernah ngurusi Bukit Hermon. Itu. Sebelum Natal mesti semua anak cucunya datang semua. Pasang lilin semalam suntuk. Lilinnya gede. Kalau pagi hari saya selesai doa pagi mau ke Berseba, saya lihat lilinnya itu sudah mau habis. Lilinnya mahal itu, gede-gede itu. Nyembah berhala dia. Coba tanya sama cucunya Pak Lintong. Kamu letakkan lilin di situ nyembah berhala? Siapa nyembah berhala? Ya di sini yang dulu Gemim ya. Saya kan enggak tahu ya alasannya. Yang dulu Gemim kan ada di sini. Itu ngasih lilin di kuburan-kuburan tujuannya apa? Coba ada yang ngomong. Saya enggak tahu soalnya. Ada yang bisa mewakili. Tujuannya apa? Yang pernah melakukan angkat tangan. Enggak ada ya. Yang pernah melakukan? Ada itu Swita itu. Apa Swit? Tujuannya? Enggak tahu ya? Oh enggak tahu dia. Coba kebiasaan ya, ikut-ikutan. Nah ada yang gitu. Nah buktinya dia enggak tahu. Terus kita jas, Swita menyembah berhala. Switanya terima enggak? Oh dia enggak tahu itu tujuannya apa. Kita lalu bilang, menyembah berhala kamu, ngasih lilin di kuburannya makmu. Loh. Kita ini jangan jadi hakim yang kejam kayak gitu saudara.
Tapi kalau ditanya sungguh itu kenapa saya lilin? Saya pernah tanya sih. Mereka bilang ya supaya jalannya itu terang Pak. Siapa tahu di alam sana itu dia tersesat. Jadi kalau dikasih terang, kita kan anak terang, kita kan terang dunia. Ini hanya sebagai doa kami kepada Yang Maha Kuasa. Supaya saudara kami yang sudah meninggal ini selalu diterangi jalannya. Ternyata itu bentuk doa dalam bentuk lilin. Apa itu salah? Apa itu salah? Saya tidak melakukan itu. Tapi saya tidak akan katakan kamu salah, kamu nyembah berhala. Percuma, tidak. Mengapa saya bilang itu percuma? Kalau bagi dia itu berguna. Loh, kok manusia ini gak lucu saudara. Bisa ngerti gak? Kalau bagi dia itu berguna, bisa memuaskan rasa rindunya, bisa mengobati luka batinnya, bisa mengobati kangennya kepada yang dia kasihi melalui memberi lilin. Kalau yang di makam-makam di sana itu dikasih bunga-bunga, itu yang saya tahu. Apakah memberi bunga ke pemakaman itu tindakan menyembah berhala, memberi sesajen? Saya yakin orang-orang Kristen melakukan itu bukan itu tujuannya. Ada istri yang suaminya sudah meninggal, lalu dia setahun sekali membawa bunga di sana. Sebagai bentuk rindunya, sebagai bentuk bahwa dia tetap adalah suami meskipun sudah tidak ada. Apa salah? Itu istri seperti itu sampai dia mati pun dia tetap lakukan itu. Lah daripada istri setelah suaminya meninggal dia nyari pria lain, melupakan suaminya. Saudara milih istri yang seperti apa? Ngerti sekarang? Ada istri yang sudah meninggal dulu, suaminya setahun sekali selalu membawa bunga sebagai bentuk rindunya. Saudara milih suami yang kayak gitu? Atau milih suami yang ketika istrinya 3 bulan mati, dia sudah gandeng cewek liya? Melupakan suaminya, melupakan istrinya. Saudara milih yang mana? Kok enggak jawab? Milih yang mana? Yang pertama, menyembah berhala dia. Apa sih menyembah berhala itu? Menyembah berhala itu enggak usah jauh-jauh, ngasih karangan bunga di kuburan, ngasih sesajen di depannya foto engkong yang mati. Nyembah berhala itu yang paling enggak disadari manusia adalah mencintai dirinya lebih dari semuanya. Memuliakan dirinya, menghargai dirinya lebih dari semuanya. Punya ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya. Selalu berimajinasi, aku ini orang yang harus dihormati. Itu loh menyembah berhala, ya menyembah dirimu sendiri. Itu sering tidak kita sadari. Saudara tahu dosa apa yang paling dibenci Elohim? Kenapa sombong? Sombong itu berarti kamu menghargai dirimu lebih dari Elohim. Karena Elohim itu di dalam Yesus Hamasiah, dia katakan aku ini rendah hati. Lah kamu sombong. Kamu kalau sombong, kamu itu penyembah berhala. Mana berhalanya? Ya dirimu itu. Kamu tidak mungkin menyembah Elohim. Karena Elohim di dalam Yesus Hamasiah itu rendah hati. Kamu tidak rendah hati, kamu sombong. Itu kamu penyembah berhala. Dan kesombongan itu seringkali diaplikasikan, diekspresikan dengan menghakimi orang-orang yang lain. Kamu salah, kamu sesat, kamu kafir. Itu bentuk dari kesombongan, arogansi yang luar biasa. Tetapi iblis berkata, kamu tidak sombong, kamu menegakkan kebenaran. Saudara, begitu banyak apologet Kristen yang saya lihat di YouTube, pendeta-pendeta Kristen yang saya tahu sebetulnya motivasi mereka sangat baik.
Mereka mencintai kebenaran. Mereka ingin kebenaran itu diterima oleh siapapun. Saya tahu. Tetapi mereka tertipu oleh iblis. Iblis selalu menyamar sebagai malaikat terang. Menyamar sebagai malaikat terang itu artinya memberi suatu alasan kepada sesuatu yang kelihatan rohani, padahal itu menghancurkan kerohanian orang itu. Itu artinya menyamar sebagai malaikat terang. Bukan menyamar sebagai malaikat terang itu iblis dengan tanduknya yang menakutkan, dengan ekornya yang ada kayak warunya itu ya. Lalu kakinya kayak kuda, lalu dia nyamar jadi malaikat yang tampan, yang baik. Bukan. Penyamarannya itu dalam bentuk logika, dalam bentuk nalar, dalam bentuk pengertian dan pemahaman. Ketika seseorang berpikir bahwa dia membela kebenaran, pada dia sedang melawan kebenaran, dialah penyembah berhala. Rasul yang paling hebat adalah Rasul Saul. Kenapa? Karena Rasul Saul adalah dari penyembah berhala, sekarang beralih kepada penyembah Yeshua HaMashiach. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Rasul Saul berkata, dulu aku ketika masih di luar HaMashiach, aku begitu giat membinasakan orang-orang Kristen demi kebenaranku sebagai seorang ahli Farisi. Tetapi ternyata aku sedang melawan Yeshua HaMashiach. Saudara, Rasul Saul ketika dia belum ketemu dengan Yeshua HaMashiach, dia masih muridnya Gamaliel, ahli Taurat orang Farisi, garis keras, dan sebagai murid yang sangat disegani, sehingga dia diberi kuasa oleh Sanhedrin, mahkamah agama, dalam bentuk surat pernyataan bahwa dia diizinkan membunuh berapapun orang Kristen tanpa dia harus dituntut. Dia butuh itu, saudara. Karena apa? Karena di dalam pemerintahan Romawi, Rasul Saul itu punya warga negara Romawi. Kalau dia bunuh Stefanus, lihat ya, Stefanus itu dibunuh atas persetujuan Rasul Saul. Tapi waktu itu masih belum jadi rasul ya. Sebagai warga negara Romawi, kalau dia bunuh orang Yahudi siapapun, dia akan berurusan dengan hukum. Dia akan ditangkap, bahkan bisa dibunuh. Itu sebabnya dia perlu surat perintah, surat pernyataan, surat kerja dari mahkamah agama Sanhedrin yang diketuai oleh para imam besar dan para ahli Taurat. Mengapa? Karena Romawi tetap menghargai hukum Yahudi. Karena Romawi itu meskipun menjajah Yudea, bangsa Israel, dia tetap menghargai hukum-hukum agamanya orang Yahudi. Nah, jadi Rasul Saul sebagai warga negara Romawi, dia tidak berani bunuh orang Kristen saenake dhewe. Dia akan berurusan dengan pemerintah Romawi. Tetapi kalau dia punya surat perintah dari mahkamah agama, maka pemerintah Romawi akan lepas tangan. Oh ya wes, kamu sudah disetujui sama itu. Jadi yang seperti itu, saudara, itu masih ada di Indonesia. Ya, itu misalkan saudara menikah itu nggak cukup hanya catatan sipil. Negara akan minta, kamu agamamu apa? Oh kamu Kristen, kamu harus punya surat dari pendetamu bahwa pendetamu memberkati kamu. Harus ada akte pernikahan yang dari gereja, kan gitu kan? Nah, itu sebetulnya sama dengan pemerintah Romawi 2000 tahun yang lalu. Bahwa keabsahan sesuatu itu juga sangat bergantung kepada hukum agama tertentu yang ada di bawah kekaisaran Romawi. Jadi saudara, Rasul Saul itu waktu dia beragama seperti itu, dia berpikir bunuh orang-orang Kristen itu adalah ibadahnya yang paling berkenan di hadapan Elohim. Bisa ngerti? Ya itulah yang saya katakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ada di sana. Iblis mau menghancurkan orang Kristen dan Rasul Saul melalui narasi kerohanian. Itu sangat berbahaya, saudara ya. Itu sebabnya waktu Rasul Saul ketemu dengan Yeshua di Damsyik, Yeshua berkata, mengapa engkau, itu kalau dalam terjemahan lama ya, terjemahan
yang belum dibarui. Kitab suci Indonesia terjemahan lama. Hei kamu Saul, mengapa engkau menendang galah rangsang? Jadi galah itu dari bambu tajam. Galah rangsang itu adalah bambu yang diletakkan gini, sudutnya 45 derajat. Ujung yang tumpul ditanam di tanah, ujung yang tajam mengarah 45 derajat ke atas. Itu dalam peperangan orang-orang zaman dahulu, itu seringkali dipakai oleh tentara-tentara untuk menahan kuda-kuda, pasukan yang berkuda. Pernah enggak lihat film kayak gitu? Pernah enggak? Ya. Galah rangsang itu. Jadi ketika Elohim berkata kepada Rasul Saul, mengapa engkau menendang galah rangsang? Mengapa engkau menganiaya aku? Jadi ketika Rasul Saul itu merasa dia beragama dan melakukan ibadahnya di hadapan Elohim dengan membunuh orang Kristen, dia itu sedang menganiaya Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua katakan kamu menendang galah rangsang. Artinya kamu akan hancur sendiri. Bisa, ngerti ya? Ya, iblis ingin menghancurkan dia. Nah, disitulah dia bertobat. Nah, saudara, jadi ya ini pertanyaannya ini gini, tapi saya ngomongnya terlalu panjang mungkin ya. Ya memang itu kebiasaan saya. Karena setiap jawaban itu sangat kompleks. Pertanyaan-pertanyaan juga sangat kompleks. Ya. Kalau masih belum dimengerti bisa tanya lagi. Yang jelas saya selalu berkata, melihat orang seperti minggu lalu saya katakan, bergaul dengan orang itu enggak usah lihat agamanya, enggak usah lihat pemahamannya, enggak usah lihat katakan keyakinannya, enggak usah. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Perbuatannya. Yang penting itu ya perbuatan, sudah. Kalau perbuatannya genah, ya sudah, kamu berteman dengan dia enggak apa-apa. Ini ada orang sama-sama Kristen sama satu gereja. Yang satu narkobaan. Lalu yang satu belum. Diajaklah temannya yang belum narkobaan. Diajak ke klub narkoba. Kan ada klub-klubnya itu. Ayo, aku ini sudah narkobaan ini 5 tahun. Enak loh, ayo cobaan. Kamu pakai masalah, ayo cobaan. Ini satu gereja sama-sama. Tapi ada teman justru bukan Kristen, punya teman orang Kristen yang narkobaan. Yang enggak Kristen bilang, kamu itu loh ada apa narkobaan. Yang enggak Kristen itu loh menasihati yang Kristen, buat apa kamu narkobaan, enggak menyelesaikan masalahmu. Di antara dua teman ini mana yang harus jadi teman? Yang satu gereja atau yang agamanya lain? Loh, ngerti deh, saudara kan pintar. Ya sudah. Ya itu yang kamu jadikan teman. Bahkan minggu lalu saya katakan teman seumur hidup itu loh. Ya meleo sing gena urepe. Bukan agamanya apa. Loh, enggak peduli dia enggak punya agama. Ini hidupnya gena ya enggak apa-apa jadi teman seumur hidup, betul enggak? Halo? Halo? Masih melek? Masih ngerti? Loh, katanya pendeta saya kalau cari jodoh jadi suami atau istri itu harus yang seiman, yang agamanya sama, yang sinodenya sama, yang gembalanya sama bila perlu. Kok bukan yang sama konsep berpikirnya, sama logikanya, sama nalarnya. Percayalah, kamu bisa hidup bersama teman yang kekal itu ya, teman selamanya itu, yang tiap hari kamu lihat, ya, engkaulah orang yang aku berharap, engkaulah orang yang di pagi hari aku bangun, yang kulihat wajahmu, yang aku berharap, dan aku berharap
di malam hari ketika aku mau memejamkan matamu, engkaulah yang terakhir kulihat. Loh, romantis ya. Bisakah seneng ngelihat pertama kali ini, lihat ini, lalu mau tidur ngelihat ini, kalau itu medeni? Kalau itu medeni, ya Pak? Menakutkan. Kepingin ngelihat. Ya. Kamu senang melihat seseorang itu kalau orang itu baik, kalau orang itu mengasihi kamu, kalau orang itu tidak pernah menyakiti kamu, kalau orang itu tidak menimbulkan masalah, kan gitu saudara. Ada seorang suami pulang dari keluyuran, pulangnya malam hari, istrinya sedang nyapu-nyapu rumah. Mam, aku bikinkan makan nasi goreng. Cepet. Loh Pak, aku masih nyapu, sabar dong. Jadi istri kok bantah. Jadi istri jangan bantah ya. Kamu itu harus taat sama suami. Kalau kamu enggak nurut, aku nanti nyari istri lain, kamu nangis loh. Loh istrinya bilang gini, kamu mau nyari istri lain? Saya seneng, saya enggak nangis, saya bosan lihat kamu. Istrinya jawab gitu. Kamu bisanya cuma nyuruh-nyuruh aku minta makan, gak tongkek duit. Kamu pulang ngalem mabuk. Kamu enggak ada gunanya kamu itu. Aku sudah bosan lihat kamu. Ayo, nyari istri lain, ayo tak tantang. Ayo sana pergi sana. Suaminya meneng doh. Suaminya tahu, mana ada wanita yang mau sama dia, dia pengangguran enggak ada apa-apa. Nah saudara, cerita-cerita seperti itu hanya ilustrasi khotbah, karangannya Pak Eli saja. Tapi ada enggak yang kayak gitu? Ada lah saudara. Di dunia itu selalu ada yang seperti itu ya. Jadi kalau cewek maupun cowok nyari pasangan hidup ya. Kalau saya rekomendasikan, kalau bisa sesama Bukit Hermonnya, itu saya senang ya. Gembalanya sama saya, kalau bisa. Ya kalau enggak bisa ya apa boleh buat ya toh. Kalau bisa itu seperti itu. Tapi nomor satu, bukan gembalanya saya, bukan sesama tinggal di Bukit Hermon. Yang paling penting itu, kamu sama dia itu bisa sejalan atau tidak. Punya visi misi yang sama. Oh, istilah kerennya itu visi misi. Ditanya, kon visimu apa? Apa sih visiku? Kerennya gitu, visi misinya sama. Visi misinya manusia ada ngomong alor ngidul gereja, pendeta ngajar harus visioner, gereja harus visioner, harus misioner. Semua visi misi, visioner, misioner itu bersifat visi dan bersifat misinya banyak. Ya jatuh-jatuh nek duwe akeh ngono tok visi dan misinya saudara. Mana yang diomongno di gereja cuma duwe berkat. Istilahnya keren, visioner dan misioner. Ya kalau suami istri itu visi misinya itu mek duit tok, lebih baik gak usah kawin. Ya. Duit tok pikirannya. Repot itu saudara. Jadi kalau nyari pasangan itu nyari orang yang perbuatannya, pikirannya, perkataannya, hatinya itu sama kamu. Pak ada enggak yang seperti itu? Ya nyari, ada enggak ya enggak roh aku. Jangan tanya aku. Loh Pak enggak ada ya, ini enggak ada, enggak usah kawin. Wes tak omongi. Ini enggak ada enggak usah kawin. Soalnya kalau kamu nekat kawin, hanya karena kamu lihat wajahnya, lihat tubuhnya, menyesal kamu nanti. Menyesal kamu nanti. Wajah itu bisa berubah. Tubuh bentuknya bisa berubah. Karakter manusia boleh dikata tidak bisa berubah. Karakter itu menurut firman digambarkan seperti orang Ethiopia yang kulitnya hitam.
Bisakah kamu membuat kulitnya orang Ethiopia menjadi putih? Ayo, bisa enggak? Kagak bisa. Bisakah kamu mengubah belangnya harimau? Enggak bisa. Harimau ya pasti anaknya belang-belang, betul enggak? Nah, itu dalam Taurat itu mewakili karakter manusia. Karakter manusia itu tidak bisa berubah. Karakternya itu hanya disempurnakan saja. Dari seperti misalkan gini, cucu saya Caleb, umurnya 3 bulan lebih. Dia ini bisa berubah atau enggak? Bisa berubah. Jadi bukan Caleb, bukan Dave Caleb. Dia enggak berubah, dia hanya bertumbuh. Perhatikan ya, saudara nanam pohon, kecil, jadi besar. Itu dia itu berubah atau bertumbuh? Bertumbuh. Saya bedakan antara berubah dengan bertumbuh. Berubah itu menjadi sesuatu yang lain. Bertumbuh itu disempurnakan dalam esensinya yang hakiki. Yang namanya orang pilihan, yang telah ditentukan sebelum segala sesuatu ada. Esensimu itu adalah menjadi sama dengan putra Elohim. Itu esensimu. Tidak bisa kamu berubah. Kamu yang sudah namamu dicatat dalam kitab kehidupan, kamu yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, maka kamu itu nggak bisa berubah jadi antikris gitu, nggak bisa. Kamu jadi pengkhianat, itu nggak bisa. Esensimu domba, nggak bisa jadi kambing. Saya kan pernah ngomong tuh, domba itu nggak bisa jadi kambing, kambing nggak bisa jadi domba. Tapi domba bisa menjadi domba yang semakin dibarui, semakin disempurnakan. Kambing juga akan semakin disempurnakan. Nah, dalam kitab Wahyu itu dikatakan bahwa di akhir zaman hendaklah yang kudus bertambah. Nah, kudus itu nggak bisa jadi najis. Kudus itu bertambah kudus. Yang najis nggak bisa jadi kudus. Yang najis bertambah najis. Sebelum kedatangan Yesus Masiah yang kedua kalinya, maka esensi kita itu semakin dinyatakan. Jati diri kita yang sesungguhnya itu semakin nampak. Jadi akhir zaman itu menjadi suatu taruhan untuk kita bisa menilai atau melihat siapakah diri kita ini. Tidak usah melihat orang lain, nggak usah. Melihat diri kita sendiri. Ini kita sudah di akhir zaman, saudara. Semakin akhir zaman, jati diri kita itu semakin kelihatan. Sesungguhnya saya itu siapa? Jadi kalau saudara lihat, semakin ke sini, kok semakin saudara itu bingung dengan uang. Bingung dengan pendapatan hasil. Oh, berarti esensimu itu. Hambanya, bukan hambanya Elohim, hambanya Mamon. Semakin ke sini, semakin tua, saudara semakin merasa, karena aku tahu apapun juga di dunia ini tanpa kau Yesus semuanya takkan berarti. Semakin ke sini, saudara semakin semua tidak ada artinya di luar Dia. Yang berarti hanya di dalam Dia. Dan ketika di dalam Dia, kita memiliki semuanya. Amin. Saudara, 4 hari yang lalu, saya waktu bangun pagi mau doa pagi, lagi sikat gigi, tiba-tiba saya mendengar suara keras sekali di kamar mandi saya itu, tapi bergema suaranya. Sudah, saya dengar kata itu, Cerindo. Saya pikir Sheryl loh. Cucu saya kan Sheryl. Tapi saya enggak pernah
nyebut dia Sheryl, saya mesti bilang Meme. Tapi setelah saya renung terus, enggak, tadi itu Cerindo. Saya pikir itu Bu Maria yang teriak dari luar ngomong sama saya. Saya tanya sama dia, enggak, dia lagi tidur, enggak ada yang keluar. Saya tanya sama Saudara Sugeng, karena saya waktu keluar dari rumah, Saudara Sugeng kan biasa itu sebelum saya buka gereja doa pagi itu, Saudara Sugeng sudah ada di bawah gereja, buka portal dan sebagainya. Tadi ada, kamu dengar orang teriak? Enggak, sepi, tenang. Terus saya pikir apa itu ya? Saya enggak mengerti, saudara. Nah, saudara tahu enggak 2 minggu yang lalu waktu saya khotbah, saya bilang saya sampai hari ini enggak mengerti. Apa tujuannya Elohim memberitahu saya tahun 2012 bahwa 20 tahun lagi yaitu tahun 32 akan terjadi masa kegelapan. Masih ingat? Masih ingat? Saya berkali-kali di sini bilang saya tetap tidak mengerti mengapa itu diberitahukan kepada saya. Jauh sebelum itu terjadi. Itu kan 20 tahun ya toh. Lah akhirnya saya di Berseba itu terus saya pikiri. Apa sih? Cobalah. Saya ini kan tiap hari lihat YouTube itu. Saya cari di YouTube Cerindo, ada enggak kira-kira? Siapa tahu jawabannya ada di sana. Ya, Yahweh itu bekerja dalam segala hal ya, mendatangkan kebaikan. Ini saya khotbah, saya akhirnya enggak saya khotbahkan ini. Iki tok sing tak omongno, enggak apa-apa wis. Ya, arahnya ke sana. Ya, ini memang mau saya saksikan. Lalu saya ngetik CERI, masih CERI, langsung keluar banyak itu. Salah satunya paling atas Cerindo. Sudah enggak ngetik sampai Cerindo saya, mak Ceri langsung tak search. Wah, hebat ya aku ya. Wah, keren ya. Langsung saya pilih Cerindo. Saudara harus tahu Cerindo ini cuma seorang YouTuber itu pakai nama Cerindo, memang itu. Tapi kan ternyata isi dari YouTube-nya orang itu Cerindo, yang pertama saya baca adalah Indonesia nomor 1 dalam penggunaan QRIS. Ya itu langsung saya tak kepingin tahu apa tuh QRIS itu. Saya kan enggak tahu QRIS itu apa. Saya pernah dengar tentang QRIS, tapi saya enggak mengerti itu apa. Jadi saya pelajari. Ternyata QRIS adalah sistem pembayaran non tunai, jadi digital, yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi dengar ya, yang menciptakan pemerintah Indonesia. Saya tambahi ya sedikit ya. Indonesia 86% penduduknya Muslim. Muslim tidak mengakui Yesus sebagai bahwa Elohim menjadi manusia. Tidak mengakui dia sebagai Masyah. Atau kerennya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan di dalam kitab Yohanan, surat Yohanan, semua roh yang tidak mengakui Yesus sebagai Elohim atau Tuhan adalah roh antikris. Nah, perhatikan ya. Nah, itu yang saya dapatkan. Jadi ketika saya lihat QRIS, nah QRIS ini saudara, sekarang sudah merambah seluruh Asia Tenggara, negara ASEAN, bahkan sampai ke Afrika. Sistem pembayarannya. Jadi orang-orang di luar negeri, termasuk bahkan di Tiongkok pun sudah pakai QRIS. Karena banyak wisatawan Indonesia itu kalau bayar enggak pakai QRIS enggak mau mereka. Karena mereka merasa diuntungkan dengan bayar QRIS. Jadi begini, kalau saudara ke Malaysia, saudara harus ke money changer, penukaran uang. Rupiah saudara tukarkan dengan ringgit, kan begitu kan? Nah, ketika saudara bertransaksi seperti itu, maka pemerintah Malaysia itu mendapatkan pemasukan devisa, mendapatkan keuntungan dari nilai pertukaran tersebut. Dia pasti mbadani, ya. Dulu saya sering disuruh orang untuk menukarkan uang, dolar Singapura, dolar Amerika, Australia, itu saya sering. Jadi saya ngerti itu.
Nah, sekarang dengan adanya QRIS, maka saudara itu kalau ke Malaysia, ke Singapura, kemanapun, saudara nggak perlu menukarkan uang rupiah saudara itu dalam bentuk uang dari negara tersebut. Saudara cukup cari tempat yang ada QRIS-nya, maka saudara tinggal scan, ya, di scan, tek, sudah bayar dalam bentuk rupiah langsung. Mereka yang terima juga dalam bentuk rupiah. Nanti sakarepmu kon ape bu robah jadi duitmu, karepmu dewe, saudara. Pokoknya saya bayarnya tetap standarnya rupiah pakai QRIS. Dan itu QRIS itu bayarnya kena, ya kan pasti ada yang nyiptakan, katakan aja providernya. Itu kalau saudara bayar itu, saudaranya kena charge 0,3%. Bukan 3% loh ya. Jadi misalkan saudara 1 juta. Nah, kalau 1 juta itu 1%-nya berapa? Berapa? 10 ribu, ya tak? 1%. Ini hanya 0,3%, artinya 3.000 rupiah. Pembelian 1 juta dengan bayar QRIS, saudara hanya kena charge itu hanya 30 rupiah. Hanya 3.000 rupiah. Tapi kalau saudara pakai Visa dan Mastercard, nah saya punya Visa, Mastercard saya punya. Tapi tidak pernah saya gunakan satu kali pun dari BCA. Kalau Visa Mastercard itu yang nyiptakan Amerika, saudara. Nah BCA ikut di situ. Itu saudara kena 2%. Setiap transaksi itu saudara kena 2%. Jadi kalau 1 juta, saudara kena 20.000. Nah kalau pakai Visa Mastercard 20.000 charge-nya. Kalau QRIS saudara hanya kena 3.000 rupiah. Ya toh? Bahkan bisa gratis toh? Lo bayangkan. Tapi yang saya pelajari di situ tuh kena 0,3%. Ya itu untuk orang yang di luar negeri kemungkinan. Nah saudara mungkin gratis karena Indonesia yang bikin itu memang. Nah itu memang oleh pemerintah Indonesia dibuat gratis di sini supaya bahkan pedagang asongan itu pakai QRIS. Oh ya, di Singapura juga gratis QRIS-nya. Nah, itu hebat. Ada nominalnya, baru kena 0,3%. Nah, hebat itu. Dan di sini Indonesia itu mengebrak dunia. Sampai Donald Trump itu kebakaran jenggot dengan QRIS ini. Karena 1 tahun, saudara, orang yang transaksi dengan QRIS itu sampai mencapai 5 miliar transaksi. Dan itu menghasilkan sampai hampir 7.000 triliun rupiah. Dan Indonesia untung itu 1,7 triliun rupiah hanya dari 0,3% itu. Ya itu nanti saudara bisa pelajari sendiri. Tapi itu ketika saya melihat itu, di situ saya yakin pertanyaan saya dijawab. Kenapa harus diberitahu 20 tahun sebelum kejadiannya? Ternyata ada hubungannya dengan QRIS itu tadi. Jadi di Indonesia ini memang diusahakan semua transaksi itu non tunai dengan QRIS itu tadi. Dan inilah nanti jalan menuju kepada Wahyu, kitab Wahyu yang tidak bisa berjual beli tanpa tanda. Jadi untuk QRIS ya, jemaat saya wanti-wanti ya. Selama uang itu masih ada berlaku, gunakanlah uang. Tidak usah kamu itu ngikuti gitu saja. Saya tidak katakan bahwa kalau kamu bayar pakai QRIS itu dosa, tidak. Tetapi ketika kita mendukung, apalagi menjadi pendukung fanatik dari suatu produk yang dikeluarkan oleh roh antikris, itu akan menunjukkan keberpihakan saudara. Saya tidak katakan bahwa, misalkan begini ya, dulu ada santer dikatakan bahwa PNG, Protect and Gambler. Loh aneh tuh, gambler itu kan penjudi ya. Gamble ya, bukan gambler ya. Gamble itu apa tuh maksudnya? Oh nama perusahaan ya. Saya bilang gambler, penjudi, gamble, Protect and Gamble. Banyak itu tahun berapa? 20 tahun yang lalu mungkin.
sampai hampir 30 tahun yang lalu. Pendeta-pendeta bilang, itu miliknya gereja setan, itu miliknya gereja setan. Jadi jangan menggunakan produk-produk PNG. Salah satu produk PNG itu kalau shampoo untuk rambut itu, shampoo itu loh. Pantene itu. Pantene. Yang lain aku saya enggak tahu. Wah, banyak tapi PNG. Wah, langsung rame-rame orang Kristen enggak pakai PNG dipilih. Tapi akhirnya pakai meneng, Saudara. Saya kan enggak ngelarang jemaat. Saya enggak pernah ngelarang Saudara, jangan pakai itu. Itu katanya persembahannya untuk membesarkan gereja setan. Tapi ya, kalau Saudara tahu sungguh, itu memang untuk gereja setan. Saudara beli produk itu, hati nuranimu terusik enggak? Kalau saya terusik. Waktu saya SMA, sempat teman-teman saya itu banyak yang preman, peminum, penjudi, pemabuk. Malai saya, minta uang untuk apa? Untuk minum. Saya bilang enggak, kalau untuk minum enggak. Kalau kamu mau beli bakso itu saya kasih uang, kalau minum tidak. Marah dia, Saudara. Ya marah ya buah-buahno, Saudara, sak karepe. Ya, saya enggak dianggap teman ya enggak apa-apa. Bagaimana hati nurani kita bisa memberikan uang kita untuk tujuan-tujuan yang tidak benar? Betul enggak? Nah, tapi kita ini kan enggak tahu, Saudara. Apa iya sih? Masalahnya ini semua sudah menggurita. Misalkan saja, ini ada orang yang memprotes produknya Israel misalkan. Oh, AW itu dari orang Yahudi. AW loh. Yang ayamnya Saudara senengi loh. McD juga yang Saudara paling getol toh makan itu. Nah, itu miliknya orang Yahudi. Wah, langsung di Indonesia gara-gara perang Gaza itu loh. Semua ini ditutupi semua AW sama McD di Jakarta khususnya. Tutup semua, enggak boleh. Lalu bahkan ada ustadz itu yang berkata jangan begitu. Yahudi itu mungkin saja pemilik asalnya dulu. Tapi itu kan waralaba. Yang di Indonesia itu yang punya orang Indonesia. Dan itu juga saudara kita, ada yang Muslim. Pegawainya juga banyak Muslim. Lah kamu tutup, kamu ini bagaimana toh? Kamu membunuh saudara seimanmu sendiri. Bisa ngerti? Lah itulah carut marutnya dilema kehidupan, ya. Jadi kita itu bijaksana di situ. Jadi saya tidak katakan bahwa jangan pakai QRIS. Tetapi setiap kali saudara pakai itu ingatlah apa yang saya katakan pagi hari ini, ya. Setuju? Nah, sedang saya sendiri tidak pernah pakai QRIS, handphone aja kakak punya. Kalau saya beli apa-apa ya paling kalau enggak mbak uang tunai ya ATM, pakai ATM, kartu ATM, ya, nomor PIN saya ya sudah bayar. Itu aja juarang Saudara. Apa? Oh, kamu punya usaha pakai QRIS. Dari apa loh? Ya enggak apa-apa. Mau apa lagi? Kalau enggak orang enggak mau bayar kamu toh. Lah iya. Ya itu saya bilang dilema. Asal kamu tahu bahwa ini bisa sangat berbahaya kelak. Tahun 32. Ya, ya, masa kegelapannya kan tahun 32. Kita itu kalau enggak mau boleh kayak gitu ya kita harus pindah ke bulan. Ya. Jadi saya itu enggak pernah fanatik yang seperti itu. Kita bisa gunakan teknologi apapun. Kita bisa gunakan semua fasilitas yang tersedia. Dari fasilitas pembayaran, fasilitas apapun. Tapi kita harus tetap ingat satu hal. Bahwa dunia dan isinya sedang menuju kebinasaan. Artinya jangan kamu pakai gitu jadi gaya. Gaya loh, bisa mewayar ngono. Ada kesombongan, arogan. Itu aja berarti kamu membela. Berarti kamu membanggakan produk itu. Itu keberpihakannya dari sana.
Kalau menggunakannya itu karena ya apalagi. Semua orang ya pakai itu. Seperti saya misalkan di Kebang sekarang. Ya apalagi. Mau menabung, handphonenya mana? Waduh, gak duwe handphone ya apa saudara? Ganti buku diminta handphone, apa-apa diminta handphone. Akhirnya pinjam handphone saudara. Saya ndak punya ya, Andre nyelang handphone sapa Andre sing iso diselangi handphone ini. Kan saya suruh mesti Andre itu yang ngurus. Nanti Andre minjem handphonenya mamanya biasanya. Handphonenya Bu Pris. Ya ini memasukkan uang itu gitu. Lah, ya apalagi? Ini dilema saudara. Tuntutan yang ada di sekitar kita. Tetapi jangan merasa, wah saya ini loh melek teknologi. Saya ini loh canggih. Sekarang kayak gini. Ini hati-hati. Ya. Kiris itu tidak salah. Nanti orang yang menciptakannya ketika punya tujuan tertentu itu dia yang salah. Bisa ngerti ya? Ya kirisnya enggak pernah salah. Handphone di tanganmu tidak pernah salah. Tapi yang menciptakan itu, yang membuat engkau jadi budaknya handphone, itu yang bersalah. Nah itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ya. Jadi ternyata saya lega, itu jawaban Elohim untuk saya. Ya. Saya yakin memang saya diberitahu malaikat kembali. Ya, untuk saya melihat, oh tentang itu ternyata. Dan Indonesia gara-gara itu hebat loh saudara. Hebat Indonesia. Enggak perlu lagi tukar dolar, enggak perlu yen, ringgit, rupiah ke India, enggak perlu sudah. Pakai kiris saja sudah. Jadi Indonesia enggak mengeluarkan uang sia-sia hanya karena ditukarkan dengan mata uang asing, itu maksudnya. Dan orang-orang negara-negara asing itu tidak mendapatkan keuntungan dari nilai pertukaran tersebut. Itu membuat Indonesia disegani, tapi sekaligus disirii, dibenceni. Ya. Nah, Indonesia ini kan punya cita-cita tahun 45 itu Indonesia emas katanya. Indonesia akan menguasai seluruh dunia. Ya entah apakah ia sungguh atau tidak. Tapi kalau si Dajjal memang keluar dari roh yang tidak mengakui Yesua, roh yang paling kuat untuk menentang Yesua sebagai Elohim itu, ya rohnya mereka. Bisa ngerti? Ya itu, tidak ada yang lain. Ya, jadi sampai di sini, Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Haleluya. Silakan bangkit berdiri, pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya. Terima kasih untuk setiap pengetahuan kebenaran yang kami dengar pagi hari ini. Biar itu memberkati kami semua, menambah pengetahuan kami, wawasan kami. Untuk kami dapat hidup dengan bijaksana dan berhikmat di dunia yang sementara ini. Tetap menjadi terang yang menyalurkan kasih-Mu bagi dunia yang gelap ini. Memuliakan nama-Mu, menguduskan Engkau, dan kami juga dalam kekudusan yang terus dibarui. Terima kasih, terima kasih. Layakkan kami menikmati tubuh dan darah anak domba Elohim. Berkati saudara-saudara kami akan melayani kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. C. Gracias. Bila ku renungkan kasih Bapa, betapa besar dalam hidupku.
kasih-Mu, Kau perhatikan kehidupanku. Yesus selalu mencukupi kebutuhanku dan memberi damai dalam hidupku. Ku merasakan semuanya tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Ku merasakan semuanya tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Terima kasih atas anugerah-Mu, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku, dagingku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, sebab barang siapa memakan roti ini, yaitu tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya." Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi namanya Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Semua bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu. Darah yang olehnya hutang kita dilunaskan. Darah yang olehnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Dibarui hari demi hari. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali." Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita minum. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah dan hidup Engkau dan kami di dalam roti dan anggur yang telah bersatu dengan kami. Demikianlah kami satu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semuanya. Kembalikan kami minggu mendatang dengan berkat yang terus melimpah. Beri kami hikmat, kebijaksanaan di dalam menghidupi hidup kami di dunia yang fana ini. Setiap langkah hidup kami, supaya semuanya tidak pernah keluar dari kehendak-Mu yang sempurna. Biar rancangan-Mu atas kami terjadi. Terima kasih, terima kasih.
Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah. Diberkati jemaat yang akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat yang lain. Penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua Masih yang memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih, makasih, terima kasih buat rahmat-Mu dan pendamaian yang boleh berdamai. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih wajah-Mu, terima kasih.